Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aldi Soleh Hidayat, salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 19A6, Prodi Manajemen, NIM 111910365. Tujuan membuat video ini untuk syarat ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Saya mengambil sebuah judul komunikasi dan komunikasi efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada yang bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan cara menggunakan gerak-gerik badan, menggunakan sikap tertentu seperti senyum, terus mengangkat bahu, melambaikan tangan. Nah, itu disebut komunikasi nonverbal. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya. Yang pertama yaitu latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk daripada pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, semakin efektif. Yang kedua yaitu ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati sebuah pesan. Adapun harapan. Harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan orang yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Adapun situasi, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu ada komunikator, pengirim pesan, yaitu yang mengirim pesan kepada komunikan dengan yang menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal sumber terjadinya suatu komunikasi. Komunikan, penerima yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga yaitu media, saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahan verbal maupun nonverbal. Dan pesan, isi komunikasi berupa pesan, message, yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ada juga tanggapan menurut dampak efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan. Selanjutnya yaitu pembahasan komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan, yaitu yang disampaikan oleh pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi efektif yaitu dengan berkomunikasi kita dapat menjalin hubungan saling pengertian dengan orang lain, karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Itu yang pertama itu fungsi informasi, untuk memberitahukan sesuatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yaitu fungsi ekspresi, sebagai wujud ungkapan perasaan, pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal permasalahan. Ada juga fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lalu sebagainya. Adapun fungsi sosial, untuk keperluan reaktif dan keakraban hubungan di antara komunikasi dan komunikan. Adapun fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha bisnis
yang berkaitan dengan finansial, barang dan jasa. Nah, saya memiliki sebuah contoh fungsi ekonomi. Saya melakukan sebuah komunikasi negosiasi dalam membeli sebuah barang, yaitu sebuah baju, dengan teman saya. Apa kabar bro? Baik. Oh iya, gue ngeliat postingan Instagram lu tentang jaket. Oh iya benar. Gue lagi butuh jaket nih anjir. Ya bisa sih. Boleh barangnya apa? Silakan. Gue review dulu. Ya bro, barangnya. Gue lihat dulu ya. Iya. Ini ukurannya apa ini? Ini ukurannya XL. Bahannya apa bahannya? Apa ya ini? Gak tahu dah bahan apa. Yang penting adem dah. Gak kena-kena amat. Wah, cocok kali ini saya. Mantap mantap. Gue kasih harga 180 lah. Nah, jangan bang, bisa. Ini gua aja beli awal 220. Nah, bener. Gue lagi butuh banget ini. Mana ya? Gimana kalau 185 aja dah? Cocok lah. Boleh? Boleh. Ya udah. Kalau pada lihat dulu aja, takutnya ada apa kenapa? Bagus ini nih, pada. Bagus. Cocok ya? Cocok. Mantap. Iya ya. Ya. Cukup sekian. Terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.